Bayangin aja, ekspektasi pindah ke isekai dapat kekuatan super, tapi realitanya malah tragis banget. Pas baru melek, jagoan kita ini panik maksimal karena sadar pusaka masa depannya mendadak lenyap tanpa jejak. Kesialannya makin ngenas pas dia mencoba pamer manggil senjata legendaris, yang keluar dari tangannya malah pisau daging kusam punya emaknya di dapur. Terus gimana dong caranya cowok tanpa masa depan ini bisa bertahan hidup di dunia fantasi? Ya udah, langsung aja. Otititku menjadi sosok raja iblis terkuat karangan si bocil toksik. Cowok berambut hitam itu berdiri melongo setengah telanjang sambil menatap heran ke depan. Karena dia baru sadar kalau saat ini dia sedang berada di isekai. Jagoan kita ini cuma ingat kalau dia kesetrum sampai mati dan tahu-tahu berujung nyasar di sini. Dia menatap lurus ke arah pemukiman di hadapannya yang dipenuhi bangunan rumah asing, beda banget sama dunia asalnya. Pas cowok ini mau memulai petualangan serunya di dunia lain, dia menengok ke bawah dan langsung berteriak histeris karena sadar otititnya menghilang. Kosong, hampa. Dia nyoba gali-gali tanah, nggak ada. Goyang-goyangin pohon, juga nggak ada. Bahkan meraba-raba punggungnya sendiri, hasilnya tetap nihil. Pria malang ini mencengkram erat kepalanya lalu berteriak membelah langit ke arah para dewa. Dewa, orang gila mana yang pindah ke isekai tanpa otititnya? Cowok kita langsung tersungkur lemas ke tanah, benar-benar putus asa. Matanya menatap kosong ke rerumputan sambil menerka-nerka, jangan-jangan otititnya sudah hilang jauh sebelum dia pindah dunia. Dia lalu memutar otak, mengingat semua kejadian sebelum sampai ke sini. Mulai dari insiden kencing sembarangan sampai diancam banyak orang, atau mungkin otititnya ketinggalan di rak sabun pas mandi, atau jangan-jangan malah jatuh pas lagi naik taksi. Sambil duduk bersila dan memegangi kepala dengan wajah bingung maksimal, pahlawan kita akhirnya yakin 100% kalau pusakanya itu memang tertinggal di dunia asalnya. Dia lalu berusaha menenangkan diri dan mengecek ulang barang apa lagi yang sekiranya ikutan raib. Ingatannya kembali ke momen tragis saat dia tewas tersengat listrik. Dalam sekejap, pandangannya jadi gelap gulita dan tahu-tahu dia sudah mendarat di isekai dalam kondisi bugil tanpa otitit. Karakter utama kita berdiri memegangi dagu sambil mondar-mandir mikirin kejanggalan ini. Dia datang tanpa baju dan tanpa otitit. Gimana kalau dunia baru ini memang nggak butuh otitit dan nggak perlu pakai baju sama sekali? Pemikiran gila itu tiba-tiba terlintas di kepalanya. Dengan langkah mantap dan pede, cowok itu mulai jalan masuk ke gerbang desa terdekat. Tapi begitu sadar dengan kondisi orang-orang yang lalu lalang di sana, dia langsung putar balik mundur 1000 langkah dan buru-buru ngumpet di tumpukan jerami. Matanya melotot kaget menyadari teori gilanya tadi salah besar. Orang-orang di dalam gerbang itu semuanya pakai baju dengan normal, nggak ada yang bugil kayak dia. Sambil sembunyi di balik jerami, mata jeli jagoan kita menangkap jemuran baju yang menggantung dan ide cemerlang pun muncul. Sambil menutupi selangkangan pakai selembar kain colongan tadi, dia lanjut jalan ke dalam kota sambil mengamati setiap orang yang lewat. Fakta membuktikan mereka semua berpakaian rapi, jauh banget dari tebakannya. Walau begitu, cowok halu ini masih keras kepala mikir kalau pakai baju bukan berarti mereka otomatis punya alat kelamin. Siapa tahu aja di balik kain itu kondisi mereka sama ratanya kayak dia. Raut wajahnya berkerut tanda mikir keras. Dia pantang percaya sama kesimpulannya sendiri sebelum ngelihat buktinya langsung. Di tengah lamunannya, mendadak ada seorang cewek dari kejauhan berteriak histeris sambil nunjuk ke arahnya. Cowok kita yang panik dan malu langsung rapat-rapat nutupin bagian bawahnya sambil ngegas. Nggak ada apa-apa yang bisa dilihat di sini. Usut punya usut, cewek tadi bukan nunjuk ke arahnya, melainkan ke belakang punggung jagoan kita. Tiba-tiba saja seekor monster ungu gempal menerjang buas tepat ke arahnya. Mata cowok ini melirik horor ke belakang. Sebelum sempat kabur, monster itu sudah jatuh menghantam tanah dengan suara dentuman keras. Makhluk itu ngamuk sejadi-jadinya karena merasa sudah dikurung terlalu lama. Warga di sekitar mulai panik dan was-was, menyangka kalau monster menyeramkan itu adalah Raja Iblis. Makhluk ungu gempal itu meraung ke udara sambil melontarkan ancaman. "Aku akan membalaskan dendamku."
Nyatanya, monster ini memang benar Raja Iblis tipe udara peringkat perunggu namanya Xiaopang. Anehnya, bukannya gemetar ketakutan kena mental karena aura mematikan sang Raja Iblis, fokus jagoan kita malah terkunci pada benjolan super besar di antara kedua kaki monster itu. Seketika wajahnya berubah horor, mulutnya menganga lebar, benar-benar syok berat dengan pemandangan di depan matanya. Di sisi lain, Xiaopang lagi asyik teriak-teriak pamer kekuatan. Sialnya, tepat saat monster itu mau mengeluarin jurus maut buat meratain warga, kain yang menutupi area sensitif pahlawan kita malah merosot jatuh. Alhasil, area polos tanpa otitit itu terekspos sangat jelas. Sadar akan pemandangan absurd itu, sang Raja Iblis langsung tertawa ngakak guling-guling, heran banget kenapa ada cowok tapi nggak punya otitit. Tapi apes, di tengah tawa jahatnya itu, sebuah bogem mentah mendarat telak di pipinya sampai bikin monster gempal itu terbang terhempas jauh. Ledakan dahsyat langsung menerangi setiap sudut kota, disusul puing-puing bangunan yang berterbangan kemana-mana. Sosok penyelamat yang barusan menumbangkan Raja Iblis itu tak lain adalah Harold, seorang pria berotot kekar dengan balutan baju zirah besi. Pria gagah itu menatap cowok malang kita dengan raut khawatir. "Kamu baik-baik saja?" Jagoan kita buru-buru narik kainnya lagi ke atas dan mengangguk pelan. "Aku baik-baik saja." Tepat di antara sisa-sisa jasad Raja Iblis yang masih berasap panas, tiba-tiba memancar cahaya ungu yang super silau. Dari cahaya itu, terbentuk wujud pedang bergerigi tajam warna ungu yang langsung digenggam dengan sangat gagah oleh Harold. Harold berdiri tegap menatap warga sekitar. "Aku adalah Ketua Kapten Kesatria dari Kerajaan Auman Agung." Begitu tahu identitasnya, seluruh warga akhirnya bisa bernafas sedikit lebih tenang karena ternyata insiden Raja Iblis barusan cuma bagian dari simulasi latihan kerajaan saja. Harold lanjut memberikan pengumuman kalau saat ini kerajaan lagi ngadain tes pengecekan atribut secara gratis. Bahkan kalau ada yang terdeteksi punya atribut level dewa, kerajaan bakal ngasih hadiah artifak surgawi. Pria berotot itu mengayunkan tangannya ke udara dan berteriak keras membakar semangat semua orang. "Ambil ini dan jadilah pahlawan. Kalahkan Raja Iblis terkuat dan saksikan semua permintaanmu menjadi kenyataan." Suasana langsung pecah. Kerumunan warga menyoraki sambutan menggelegar Harold dengan sangat antusias. Sesi pengecekan atribut pun langsung dimulai. Orang-orang mulai antri satu persatu nunggu giliran mereka. Singkat cerita, tibalah giliran si jagoan kita. Dia menatap gugup ke arah petugas pemeriksa, berharap banget bisa dapat sesuatu yang luar biasa hebat. Sambil meletakkan tangannya menyentuh batu kristal, otaknya sudah melayang membayangkan banyak kemungkinan masa depan yang cerah. Si ahli pemeriksa menatap sinis ke arah kristal dan memecahkan lamunannya. "Atributmu sangat payah." Mata cowok tanpa masa depan ini langsung melotot kaget pas tahu hasil tesnya. Ternyata atribut resmi yang dia miliki adalah tanpa otitit. Tangannya mencengkram erat rambutnya frustrasi, bener-bener gak sanggup menerima kutukan menyeramkan ini. Jagoan kita masih kepikiran banget sama kenyataan kalau atributnya adalah tanpa otitit. Dia berjalan gontai dengan bahu merosot menjauh dari kerumunan warga. Belum sempat dia pergi jauh, seorang pria ras manusia serigala bertelinga kuning bernama Hugutu menyela langkahnya dari belakang. Di kerajaan ini tidak ada makanan gratis. Pria berbulu itu lanjut menjelaskan, kalau kerajaan menemukan warga dengan atribut mentereng, mereka bakal dipaksa ikut perburuan maut di Gunung Raja Iblis. Apalagi monster di sana terkenal ganas, jauh di atas level makhluk ungu gempal sebelumnya. Hugutu terus menjelek-jelekan artifak surgawi janji kerajaan yang menurutnya cuma barang rongsokan. Tapi jagoan kita yang otaknya masih korslet ini sama sekali tidak peduli dan asyik membatin meratapi nasib. "Mending aku memungut otititku yang jatuh." Pedagang jadi-jadian itu kembali mempromosikan barang dagangannya yang konon sedang diskon besar-besaran. Sayangnya, fokus pahlawan malang kita tetap tertuju teguh pada masa depannya yang hilang. "Lebih baik aku membeli otitit baru."
Sambil berlagak layaknya pelayan toko bintang 5, Hugutu menyodorkan katalognya dengan senyuman lebar. Aku menjual segala macam barang, apa yang kamu inginkan? Tangan pria tanpa masa depan itu menunjuk pelan dengan tubuh gemetar, nyaris saja keceplosan minta dicarikan alat vitalnya. Namun karena sadar masih berada di tempat umum, dia langsung menahan gengsinya dan mengalihkan pembicaraan. Apakah katalog ini terbentuk karena atributmu? Pria serigala itu menarik selembar kartu kuning dari sakunya dan menjawab, "Atributku adalah penyimpanan." Jagoan kita menerima kartu tersebut yang ternyata merupakan sebuah kartu identitas. Wajahnya seketika tertekuk lesu. Dia sadar betul ada segunung hal tidak masuk akal yang harus dipelajari di dunia ini. Mulai dari trik memunculkan katalog di udara kosong, sampai misteri Raja Iblis yang bisa berubah jadi artifak setelah mati. Hugutu masih semangat 45 memamerkan daftar barangnya, padahal lawan bicaranya cuma melirik ogah-ogahan. Bagi jagoan kita, kejelasan nasib pusakanya jauh lebih krusial. Dia harus tahu kemana perginya benda keramat itu dan memastikannya dengan mata kepalanya sendiri. Tanpa basa-basi, cowok ini melipir ke pemukiman terdekat untuk mencari kamar mandi umum. Dia berdiri tegap di depan pintu toilet, memantapkan hati sambil mengucapkan sumpah suci. Kalau sampai terbukti penduduk di dunia lain ini juga rata tidak punya otitit, dia siap mendeklarasikan pertarungan habis-habisan di isekai. Dengan dada berdebar keras, pahlawan kita melangkah masuk, terus menyugesti dirinya sendiri agar tidak panik. Raut wajahnya tegang maksimal karena masih menolak keras kenyataan pahit ini. Dia menyusun teori halu kalau wujud monster tadi saja sudah aneh, bisa jadi di balik celana para warga isekai tersimpan wujud lain yang bukan otitit. Tatapannya kemudian terkunci pada sesosok pria berambut biru yang sedang berdiri menyamping. Berbekal rasa penasaran tingkat dewa, jagoan Ita menyelinap pelan mendekati cowok itu. Dalam hati, dia merasa cukup dengan satu lirikan maut untuk membongkar misteri alam semesta ini. Hanya satu lirikan, dan aku akan tahu kebenarannya. Nahas, sebelum matanya sukses menangkap target, si pria berambut biru langsung melayangkan tinjuan maut berkecepatan tinggi tepat ke wajahnya. "Kamu mau mengintip ya?" Akibat keributan memalukan itu, mereka berdua terhempas keluar dari kamar mandi dengan posisi jagoan kita yang terseret jauh ke belakang. Cowok yang kini sibuk memegangi celananya sambil merapal rentetan sumpah serapah itu bernama Kyujiji. Sambil mengacak-acak rambutnya yang pusing kepalang, dia curhat colongan dengan nada penuh emosi. "Orang tuaku sudah sangat kecewa karena aku baru saja diputuskan pacarku. Tes atribut tadi harusnya jadi kesempatan emasku membalikan keadaan, tapi hasilnya malah sangat buruk." Kyujiji masih lanjut mengomel, menganggap nyaris diintip sesama cowok adalah puncak kesialannya hari ini. Di sisi lain, wajah jagoan kita justru memucat menahan perih. Di tengah ngilu akibat bogem mentah tadi, dia malah fokus meratapi nasib batinnya sendiri. Setidaknya orang ini masih memiliki otit. Emosi memuncak, cowok berambut biru itu memanggil sebuah artifak surgawi dari telapak tangannya. Cahaya ungu berkilauan memancar terang mengiringi tekadnya yang membara. "Aku bersumpah akan menjadi pahlawan yang mengalahkan Raja Iblis." Tentu saja, samsak amukan Kyujiji adalah jagoan kita yang masih tertunduk meresapi tragedi hidupnya. Hatinya hancur berkeping-keping, dipenuhi penyesalan. Dia sukses menyeberang ke isekai, tapi otititnya gagal ikut. Perpisahan tragis ini menandakan kalau pahlawan kita benar-benar telah kehilangan harta paling berharga di hidupnya. Pria tanpa otitit ini menatap telapak tangannya dalam-dalam, menghayalkan kekuatan luar biasa yang mungkin bersemayam di sana. Tangannya kemudian mengepal kuat, ambisinya menggebu-gebu untuk memanggil artifaknya sendiri. Dengan pose epik dan rasa percaya diri yang menembus awan, dia berteriak lantang, "Aku akan menunjukkan padamu kekuatan mematikan yang didapat dari kehilangan hal paling penting." Seketika, ledakan cahaya kuning benderang menyilaukan mata keluar dari genggamannya. Visualnya benar-benar mirip proses pemanggilan barang legendaris kelas atas. Sambil bergaya sok jagoan, cowok itu mengayunkan tangan memamerkan artifak surgawinya, yang ternyata hanyalah sebilah pisau daging kusam.
Ekspresi jagoan kita langsung berubah menjadi meme depresi, lengkap dengan sebulir air mata yang menetes pelan menyusuri pipinya. Dia menatap nenges benda usang di tangannya yang terasa kelewat familiar. Usut punya usut, setelah diamati lekat-lekat, itu adalah pisau daging emak-emak yang biasa ada di dapur rumah asalnya. Belum sempat otaknya mencerna situasi konyol ini, suara tebasan pedang memecah udara. Kyujiji nekat melancarkan serangan brutal, tapi pahlawan kita berhasil menghindarinya dengan manuver super gesit. Merasa ditantang, si rambut biru kembali mengayunkan pedang ungunya, bertekad buta mengamankan kemenangan. Sayangnya, sebelum ujung pedang itu sempat menyentuh sehelai rambut pun, Kyujiji lebih dulu menerima tendangan fatal dari sang pria tanpa otitit. Tubuh Kyujiji terhempas kencang, menghantam kerasnya dinding batu di belakangnya. Dia langsung terkapar lemas mencium tanah dengan sekujur badan penuh luka memar. Sementara dari kejauhan, jagoan kita berdiri tegap bak jawara, menatap dingin korbannya yang tak berdaya. Tepat saat dia mau melepaskan pukulan penutup, tiba-tiba terdengar suara asing memperingatkan dari arah belakang. "Jangan buru-buru!" Secara gaib, sosok dari kejauhan itu berhasil menarik jagoan kita mundur, membatalkan serangannya seketika. Mata merah pahlawan kita melirik tajam ke belakang, kesal mencari tahu siapa oknum yang berani ikut campur. Ternyata pelakunya adalah seorang pria berkulit pucat dengan balutan corak pakaian kuning yang serasi dengan rambut gondrong terangnya. Di sudut lain, Kyujiji kini menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya. Apalagi rasa sakitnya berlipat ganda setelah sadar kalau jagoan kita selama ini menutupi tubuh bawahnya menggunakan selimut hasil curian dari rumah si rambut biru tersebut. Anehnya, di tengah hawa panas pertempuran ini, pedagang serigala Hugutu malah nongol bawa brosur promosi. Bukannya panik, dia justru memanfaatkan momen dengan senyuman lebar sebagai trik pemasaran. Setelah sesi latihan pertarungan ini, setiap atribut akan mempunyai nilai jualnya sendiri. Silahkan beli buku panduanku, mumpung ada promo beli 3 gratis 1. Mengabaikan promosi kacangan itu, jagoan kita kembali menatap sinis pria berambut kuning di depannya. Dia masa bodoh dengan seberapa mengerikan atribut orang tersebut dan ogah membeli apapun karena mengira cowok gondrong itu komplotannya si manusia serigala. Tapi, bak ditampar pencerahan ilahi, omongan pria berambut kuning itu sukses bikin jantung jagoan kita berhenti berdetak sesaat. Pria misterius itu menatap lurus sambil mengajukan sebuah tawaran yang tidak bisa ditolak. "Apakah kamu ingin mengetahui di mana keberadaan otititmu?" Seketika, pahlawan kita kaget setengah mati. Matanya melotot selebar piring, kebingungan total memikirkan bagaimana orang aneh ini bisa tahu rahasia tergelapnya. Detik berikutnya, pria pucat itu merentangkan kedua tangannya. Tiba-tiba saja, area di sekitar mereka tersapu gelombang energi yang mengubah ruangan menjadi hamparan warna ungu kebiruan, seolah menyeret mereka masuk ke dimensi yang sepenuhnya berbeda. Pria itu meminta sang jagoan yang akhirnya kita ketahui bernama Huang Mizo untuk bersikap santai, sembari memperkenalkan identitas aslinya dengan penuh wibawa. "Tetaplah tenang, Huang Mizo. Aku adalah dewa tanpa keraguan, pencipta di dunia ini." Bola mata Huang Mizo kontan hampir copot keluar saat mendengar kenyataan gila yang diucapkan sang Dewa Agung. Fakta paling tak masuk akal bahwa otititnya yang selama ini dia tangisi dan dia cari ternyata telah berevolusi wujud menjadi sosok Raja Iblis terkuat di dimensi tersebut. Dengan tampang bangganya, Dewa Sableng berseragam putih itu ngasih tahu kalau Mizo berhasil mengalahkan Raja Iblis terkuat, dia berhak meminta apa saja. Fakta paling gilanya, otitit kesayangannya itulah sang Raja Iblis terkuat. Dewa itu lalu merapal sihir dan memunculkan seekor monster kecil dari telapak tangannya. Makhluk mungil yang dijuluki Raja Iblis Kentut itu langsung asyik berputar ke sana kemari sambil terus mengeluarkan bebunyian nyaring. Jagoan kita cuma bisa melongo keheranan melihat kelakuan absurd dewa di depannya ini. Dewa bernama Wuho tersenyum tulus menjelaskan konsep isekai ini. Dia memberikan atribut kepada manusia yang nantinya akan terhubung dengan semua keahlian khusus mereka. Semua orang di dimensi ini sudah diberkahi atribut olehnya, tidak terkecuali Mizo.
Sang dewa malah menganggap situasi jagoan kita ini adalah lelucon yang sangat lucu. Mendengar ocehan itu, cowok malang ini langsung diam 1000 bahasa. Dia masih gagal paham kenapa dari sekian banyak anggota tubuh harus otititnya yang diubah jadi Raja Iblis. Dewa Wuhuo memasang wajah tanpa dosa dan menjawab dengan enteng. Itu murni karena sebuah kesalahpahaman yang indah. Sewaktu kamu berpindah dimensi, aku tidak sengaja menilai benda itu sebagai model dasar yang cocok untuk Raja Iblis terkuat. Jadi aku mengambilnya. Mata jagoan kita kontan melotot hampir copot dan bersiap menghajar Dewa Sableng itu habis-habisan. Pemuda ini sama sekali tidak terima dengan konsep kesalahpahaman konyol tersebut. Tangan dewa itu kemudian memunculkan wujud asli dari Raja Iblis terkuat panggilannya yang seketika bikin Mizo melongo tak percaya. Ketenangannya menguap dalam hitungan detik dan dia langsung berteriak panik. Terus di mana otititku sekarang? Kemana perginya Raja Iblis itu? Dewa Wuhuo lanjut memberikan penjelasan sederhana terkait cara kerja isekai ini. Saat seorang Raja Iblis mati, makhluk itu akan berubah wujud menjadi artifak surgawi. Dengan bantuan senjata itulah, seseorang bisa menggunakan kemampuan magis yang terhubung dengan atribut mereka. Contoh gampangnya adalah Herald Sang Kesatria tadi. Atributnya adalah ledakan dan kemampuannya adalah pukulan ledakan. Jagoan kita cuma bisa cemberut mendengarkan ceramah panjang lebar ini. Padahal satu-satunya hal yang ingin dia tahu cuma nasib pusaka masa depannya. Bukannya peka, Dewa Sableng itu malah asik nyerocos cerita kalau dia sudah menciptakan Gunung Raja Iblis yang terdiri dari 10 lantai. Setiap lantainya punya gua khusus dan jagoan kita wajib menumbangkan bos di tiap tingkatan supaya bisa naik kelas. Mizo terus berusaha menyela dan menanyakan posisi pasti barang kesayangannya, tapi dewa ini malah lanjut basa-basi. Layaknya guru yang sedang mengajar, Dewa Wuhuo menjelaskan posisi target utama mereka. Raja Iblis terkuat sudah pasti menempati lantai paling atas. Sederhananya, kalau kamu berhasil mengalahkannya, barang berhargamu itu bakalan langsung kembali padamu. Amarah jagoan kita seketika meledak sampai ke ubun-ubun. Dia memaki keras ke arah dewa yang dari tadi banyak omong itu. Sederhana apanya? Kenapa aku sebagai penyintas harus repot-repot melakukan semua ini? Bukankah sejak pindah ke dunia lain, aturannya aku harus pamer kekuatan, menampar wajah musuh, dikelilingi perempuan seksi, dan menikmati hidup bersama otititku? Dewa Wuhuo tidak mau kalah dan balik membentak sambil menunjuk wajar pemuda yang lagi naik pitam itu. Bukankah sudah kubilang kalau semua itu tidak sengaja? Kamu sendiri sama sekali tidak mau mendengarkan. Kalau kamu mau mengambilnya lagi, naiklah ke puncak gunung sana sendiri. Banyak orang di dunia ini yang bermimpi menantang Raja Iblis terkuat. Sementara kamu cuma tahu cara protes dan tidak punya ambisi sama sekali. Otak Mizo langsung bekerja keras mencoba menyimpulkan situasi kasarnya. Kalau semua orang di dimensi ini berniat membunuh Raja Iblis terkuat, berarti mereka juga bisa merebut otititnya. Dewa Sabling itu merampas kembali model miniatur Raja Iblis di tangannya dan meralat pemikiran tersebut. Jagoan kita terdiam sejenak dengan mata melotot ngeri menyadari celah di aturan ini. Kalau begitu ceritanya, siapapun yang sukses membunuh bos terakhir itu bisa meminta permohonan apapun kepada dewa dan secara otomatis mendapatkan otititnya. Layaknya detektif profesional, Mizo mulai menggali lebih banyak informasi penting. Dia mencerna ulang semua omongan dewa barusan, mulai dari konsep mendapat atribut, memanggil artifak, sampai penggunaan kemampuan. Dia lalu menuntut penjelasan soal kenapa dirinya cuma bisa memanggil sebuah pisau daging dapur. Dengan santainya, tanpa rasa bersalah secuil pun, dewa itu membeberkan fakta menyebalkan bahwa status penyintas jagoan kita membuatnya tidak bisa menerima berkah, sehingga Mizo tidak akan bisa menggunakan satu pun keahlian magis. Sambil menunggu dewa itu menyelesaikan kalimatnya, cowok ini menatap lesu pisau daging di tangannya yang ternyata memang barang rongsokan. Dewa Wuhuo mengangkat tangannya tinggi-tinggi menyambung penjelasannya. Tapi tenang saja, aku memberikanmu keahlian khusus yang berbeda dari penduduk lokal. Kamu bisa memanggil benda apapun yang pernah kamu pegang di kehidupan sebelumnya. Pahlawan tanpa masa depan ini segera mencoba mempraktekkan ucapan sang dewa. Benar saja, dia bisa memanggil barang-barang dari dunia lamanya dengan lancar.
Merasa urusannya sudah beres, Dewa Sableng itu berniat pamit pergi dan menganggap masalah mereka berdua sudah impas. Mizo sontak protes keras begitu dibilang urusan mereka sudah selesai. Sebagai penyintas, dia harusnya hidup enak menjadi tokoh utama. Tapi sekarang dia malah kehilangan aset masa depannya. Pemuda ini memohon agar setidaknya dewa itu memberikan sedikit panduan bertahan hidup karena dia sangat buta arah dan tidak paham soal ras-ras aneh di sini. Sorot mata Dewa Wuhuo yang tadinya hangat seketika berubah merah menyala, memancarkan aura membunuh yang kental. Dia menatap tajam sambil menggeram kesal. Jangan berpikir kamu spesial hanya karena datang dari dunia lain. Kalau bukan karena insiden otitit itu, aku sama sekali tidak sudi berbicara denganmu. Sang dewa kemudian menekuk lututnya, melakukan pose aneh, dan mengklaim kalau isekai ini adalah permainannya, jadi semuanya harus berjalan adil. Dewa Sableng itu meraih kepala Raja Iblis Kentut dan memaksa jagoan kita untuk menghabisinya, padahal monster mungil itu terus memanggil sang dewa dengan sebutan ayah. Mizo yang seumur hidupnya belum pernah menghilangkan nyawa seketika ragu berat. Raut wajahnya jelas menunjukkan penolakan untuk melukai makhluk sekecil itu. Dewa itu menyeringai remeh sambil memberikan ancaman telak. Kamu tidak berani. Kalau membunuh monster kroco ini saja kamu tidak sanggup, jangan harap bisa mendapatkan kembali otititmu. Bagaikan mendapat bisikan goib penambah stamina, jagoan Tita mendadak dipenuhi energi meluap-luap dan tanpa ragu sedikit pun langsung mengayunkan pisau daging kesayangannya. Dalam sekejap mata, Raja Iblis Kentut itu tewas tergencer dan berubah menjadi sebuah kristal kuning cerah. Dewa Wuho menyuruh pemuda itu mengambil artefak surgawi tingkat perunggu untuk ditukarkan dengan sedikit uang saku. Tugasnya selesai, tubuh sang dewa perlahan membaur menjadi cahaya keemasan yang luar biasa menyilaukan mata. Sebelum benar-benar menghilang, dia menjatuhkan satu peringatan terakhir. Huang Mizo, aku adalah Dewa Wuho. Segala gunung, sungai, dan cahaya di dunia ini tercipta karenaku. Kamu dilarang keras memberitahu siapapun tentang keberadaanku. Aku akan terus mengawasimu dari atas sana. Sekarang, mulailah petualanganmu. Tanpa aba-aba sedikit pun, Mizo langsung terperosok jatuh dari langit ke sebuah tempat antah berantah di tengah hamparan padang rumput kekuningan. Sambil mengusap tubuhnya, cowok ini memikirkan semua informasi gila yang baru saja menjejali otaknya. Padahal niat awalnya cuma ingin mengambil kembali aset berharganya. Tapi seenggaknya sekarang dia sudah lumayan bersyukur karena tidak lagi telanjang bulat. Perhatiannya kemudian teralihkan pada sebuah penutup besi selokan yang entah kenapa tergeletak begitu saja di tengah padang rumput ini. Dia mendekati benda aneh itu sambil keheranan kenapa desain selokan bumi bisa nyasar di isekai. Didorong rasa penasaran, Mizo nekat membuka tutup selokan tersebut. Seketika, tubuhnya tersedot dan berpindah lokasi layaknya sihir teleportasi. Matanya melotot kaget saat mendapati tangannya hanya menggapai udara kosong. Wajahnya sontak memucat bak kanvas kosong begitu melihat sesosok makhluk menyerupai zombie sedang asyik berkeliaran di dekatnya. Dia menatap ngeri makhluk itu sambil memegang erat penghalang yang memisahkan mereka berdua. Fokusnya terus terkunci pada sang zombie yang nyaris saja menerkamnya jika tidak terhalang oleh akar-akar raksasa. Detik itu juga, Mizo teringat peringatan sang dewa kalau dia kemungkinan besar sudah tersesat ke dalam goa Raja Iblis. Tiba-tiba saja dari arah belakang muncul seorang pria berbalut baju besi yang langsung merendahkan jagoan kita dan menyebutnya sebagai beban tim. Pria berambut merah muda dengan gaya lumayan gemulai dan tampang super songong itu bernama Martin. Sambil menengadahkan dagunya, cowok songong itu memberi ancaman. Dengarkan semua perintahku kalau kamu masih mau keluar hidup-hidup dari tempat ini. Mizo cuma bisa kaget tak percaya. Dia sama sekali tidak menyangka kalau praktik pembulian senioritas juga berlaku di sarang monster. Meski kesal, pahlawan kita tetap mencoba sopan sambil bertanya apakah zombie barusan adalah bos di area ini. Martin makin semangat mengejek jagoan kita yang dianggapnya sangat amatir. Usut punya usut, zombie tadi hanyalah mayat biasa yang termutasi oleh racun sang bos monster. Pria songong itu kemudian menanyakan atribut Mizo untuk menimbang apakah cowok ini berguna untuk dijadikan umpan.
Tepat pada saat itu, sebuah cahaya kuning keemasan meledak dari ruang kosong, memunculkan wujud seekor kucing ajaib bersayap. Baru saja mendarat kakinya, kucing ajaib itu langsung menatap tajam dan memberikan perintah mutlak kepada Mizo untuk segera membunuh Martin. Si rambut merah muda itu tentu saja masih kaget melihat kemunculan peri dadakan ini. Kucing aneh tersebut menatap sinis Martin sambil berdecak kesal. Binatang mungil ini sudah mengambil ancang-ancang untuk melontarkan kalimat sombong andalannya. Sayangnya, belum sempat mulut kucing itu terbuka lebar, sebuah tinjuan raksasa yang sangat mematikan tiba-tiba melayang cepat menyapu posisi mereka berdua. Kucing ajaib bersayap itu sontak melotot kesal ke arah jagoan kita yang kelepasan ikut-ikutan mukul Martin. "Aku kan cuma menyuruhmu yang mukul, bukan aku yang ikutan," omel peri kecil itu. Si cowok tanpa otit ini cuma bisa panik kebingungan sambil buru-buru mencecar berbagai pertanyaan. Dia mendesak minta penjelasan soal identitas asli kucing di depannya ini dan bagaimana makhluk aneh itu bisa tahu rahasia paling memalukannya soal kehilangan otitit. Sambil melipat tangan, si kucing memperkenalkan diri sebagai avatar dewa. Makhluk ini adalah eksistensi tingkat tinggi yang wujudnya sulit dicerna akal sehat manusia. Dengan nada songong, dia mengklaim bakal setia menemani seluruh perjalanan Mizo demi menemukan pusaka masa depannya yang hilang. Namun, baru saja peri itu mau bicara lebih jauh, cowok ini langsung sigap membekap mulut cerewet si kucing layaknya nutup ember bocor. Mizo mulai menyusun teori ala wibu garis keras dan menyimpulkan kalau peri di depannya ini pasti sistem panduan layak di novel-novel web. Tapi si kucing seketika menepis mentah teori halu itu. Para avatar dewa nyatanya cuma bertugas sebagai saksi mata dan diharamkan ikut campur apalagi membantu secara langsung. Intinya, petualangan maut ini wajib diselesaikan oleh jagoan kita. Cowok ini lalu mengalihkan topik dan nanya di mana letak posisi mereka sekarang. Kucing bersayap itu ngejelasin kalau mereka memang lagi ada di dalam Goa Raja Iblis, tapi posisinya masih di luar wilayah Gunung Raja Iblis. Mencoba mencerna omongan abstrak tersebut, Mizo kembali mengingat kejadian sebelumnya. Terus, kenapa bisa ada tutup selokan nyasar di tengah-tengah padang rumput luas kayak tadi? Peri bawel itu kembali memberi pencerahan kalau tutup selokan yang mereka lewati tadi disebut sebagai pintu, yaitu satu-satunya akses jalur masuk ke Goa Raja Iblis. Uniknya, setiap pintu punya rute spesifik yang bakal mindahin orang ke Goa Raja Iblis yang beda-beda. Dengan bangganya, avatar dewa ini pamer kalau dia sendirilah perancang desain semua pintu unik tersebut dan merasa karyanya sangat estetik. Sayangnya, Mizo cuma berkacak pinggang sambil nyeletuk ngeledek kalau desain estetik yang dimaksud si kucing tak lebih dari sekedar alat penyiksaan mental. Tentu saja, ejekan itu langsung diprotes keras. Kucing itu menunjuk tajam ke wajah jagoan kita dengan mata merah menyala penuh amarah. "Setiap pintu masuk ke sarang iblis sengaja aku ciptakan dengan desain arsitektur yang sangat bervariasi. Nanti kamu bakal menyaksikannya sendiri pakai mata kepalamu. Tapi mau sekeras apapun aku jelaskan sekarang, otakmu takkan sampai. Beraninya makhluk fana rendahan sepertimu mengkritik selera seni seorang dewa agung." Cowok ini spontan menggaruk pipinya dengan gugup karena was-was jangan-jangan dewa versi light ini bakal nekat nyabut nyawanya tanpa basa-basi. Ajaibnya, si peri langsung tersenyum super manis dan membantah ketakutannya. Makhluk ini mengklaim dirinya sebagai NPC paling bersahabat sejagat yang pantang melakukan tindakan di luar naskah game isekai ini. Merasa agak tenang, Mizo merentangkan tangannya lebar-lebar mengitari ruangan sempit tempat mereka terjebak saat ini. Dia meminta petunjuk dari sang kakak dewa soal cara paling gampang buat melarikan diri. Berdasarkan bocoran dari peri bawel itu, ada beberapa opsi kabur yang bisa dicoba. Pertama, membunuh penguasa alias sang Raja Iblis. Kedua, nekat mencari pintu keluar tersembunyi. Khusus buat situasi mereka sekarang, Mizo sayangnya harus putar otak cari jalan keluar sendiri. Pas peri kecil itu nyuruh cowok ini unjuk gigi pamer kekuatan, jagoan kita langsung terdiam sejenak. Dia memegangi dagu, berpikir keras mencari barang legendaris paling keren apa yang mau dipanggilnya kali ini.
Begitu ide cemerlang melintas, pahlawan kita langsung memanggil sebilah gergaji mesin berwarna pink cerah yang menurutnya sangat sangar. Di luar dugaan, si kucing ajaib malah refleks nyebutin nama lengkap produk gergaji pink itu dengan sangat akurat. Mulut Mizo sampai menganga lebar karena syok berat. Kok kamu bisa tahu persis detail barang itu? Sambil mendengus agak tersinggung, kucing itu menjawab ketus. Aku ini avatar dewa, dan dewa itu maha tahu segalanya. Momen kerennya hancur berantakan pas Mizo nyoba narik tuas gergaji mesin itu dan mendapati senjatanya sama sekali tak berfungsi. Dengan nada polos yang nyelekit, avatar dewa itu nanya, bukankah benda kuno kayak gitu wajib dicolok ke sumber listrik biar mau nyala? Sadar kalau pamerannya gagal total, jagoan kita langsung membanting kasar alat yang tadinya dikira senjata mematikan itu ke tanah. Di tempat antah berantah kayak gini, mana mungkin ada stop kontak nganggur. Putus asa, cowok ini akhirnya milih jurus paling primitif, berteriak histeris minta tolong ke arah luar sel tahanannya. Ajaibnya, selang beberapa waktu kemudian, suara panggilannya ternyata direspon beberapa sosok. Ada 3 ekor monster ikan kekar dan 1 makhluk kerdil kuning tanpa celana yang pede memperkenalkan dirinya dengan nama Xiao Chu. Mizo cuma bisa kicep dan melongo tak percaya mendapati kalau dari semua yang merespon panggilannya tidak ada satu pun yang berwujud manusia normal. Bukan cuma itu, matanya kini menatap horor ke arah otitit mini milik makhluk kuning itu yang terpampang nyata dan sangat mengganggu pemandangan. Di tengah kekacauan tersebut, Martin yang ternyata sudah sadar penuh langsung nimbrung ikut menjelaskan. 3 ekor ikan mutan itu adalah warga asli dari aliran sungai terdekat, sementara si bocah kuning nyentrik adalah penghuni asli gua ini. Dengan senyum so asyik ala iklan pasta gigi sambil mengangkat 2 jempolnya tinggi-tinggi, cowok berambut pink itu ikutan numpang tenar mengabsen identitasnya. Ayahku adalah seorang komandan kesatria di kerajaan Auman Agung. Mizo makin dibuat melongo mendapati kelakuan absurd cowok songong yang tiba-tiba berubah jadi so asik ini. Martin tidak mau kehilangan momentum, langsung nyerocos memperkenalkan diri dan ngaku-ngaku sebagai murid sah jagoan kita. Melihat tingkah anehnya, Mizo cuma bisa menggaruk belakang kepalanya canggung. Dia mulai mikir, jangan-jangan pukulannya tadi terlalu keras sampai bikin sekring di otak pria itu korslet parah. Senyum Martin makin merekah lebar. Dia mulai lebay memanggil jagoan kita dengan sebutan Master. Dia bahkan bikin pengakuan dosa karena sudah buta menilai kehebatan tersembunyi Mizo. Menurut analisis halunya, Mizo sengaja pura-pura lemah cuma nenteng artifak perunggu semata-mata buat ngeprank orang sombong kayak dirinya. Apalagi jelas-jelas cowok tanpa otitit ini diam-diam di backup penuh sama peri ajaib. Pria rambut pink itu lalu antusias nunjuk peri kucing di sebelahnya dan berniat memperkenalkannya dengan embel-embel Dewa Sakti. Namun dengan sigap, kucing ajaib itu langsung mencubit pipi Mizo kencang, memaksanya ngasih nama samaran supaya identitasnya aman. Mulai detik ini, peri kucing itu resmi menyandang nama Shenjin. Martin malah makin kegirangan ngasih 2 jempol buat nama Shenjin yang menurutnya kedengaran sangar, berkarisma, dan membawa aura bencana. Mendengar pujian salah alamat itu, urat kekesalan kontan bermunculan di dahi sang avatar dewa. Kalau saja Mizo terlambat menarik ekornya sedetik saja, tinjuan ilahi makhluk suci itu pasti sudah mendarat telak meremukan wajah so asik Martin. Berusaha menengahi, jagoan kita buru-buru nyuruh si cowok songong buat mengabaikan amukan kucing mungil itu. Dia lebih memilih menginterogasi atribut yang dimiliki Martin demi mencari jalan keluar tercepat dari kurungan ini. Martin yang masih keras kepala ngaku-ngaku jadi murid dengan bangga membocorkan kalau atribut rahasianya adalah kembang api. Dia menyusun strategi brilian untuk membakar kering semua akar yang mengurung mereka lalu kabur secepat kilat. Ini adalah momen emas sebelum si Raja Iblis Zombie tadi resmi diangkat jadi bos tertinggi di goa ini. Dari ujung jarinya muncullah percikan api mini yang lebih mirip korek gas nyaris habis ketimbang kekuatan sihir. Jagoan kita menatap percikan api menyedihkan itu dengan alis berkerut keheranan. Gak mau kalah pamer, Mizo langsung menirukan gaya keren Martin. Tapi bukannya pakai sihir, dia malah memunculkan korek api sungguhan dari tangannya.
Melihat sihir tingkat tinggi itu, mata Martin makin berbinar-binar penuh kekaguman. Benar-benar yakin kalau gurunya ini adalah manusia pilihan peri terbang. Dia langsung mengemis merengek-rengek minta diajari trik sakti memanggil api instan tersebut. Mendengar pertanyaan itu, jagoan kita menyeringai licik dengan suara cekikikan jahat. Niat busuk sudah tergambar jelas di wajahnya. Dia sudah ancang-ancang mau ngibul ngasih tahu kalau satu-satunya syarat mutlak buat nguasain kemampuan sakti ini adalah dengan kehilangan titit. Namun apes, sebelum kata-kata keramat itu keluar dari mulutnya, tapak kaki kucing suci Shenjin lebih dulu melayang mulus mendarat telak membungkam wajah sang pahlawan. Di tengah temaramnya gua, terlihat sesosok zombie yang sedang asyik berkeliaran tanpa arah. Dari arah kurungan akar tadi, jagoan kita rupanya sudah berhasil lolos dan kini sedang berlari penuh semangat mendekati zombie tersebut. Tangannya mengepal erat, siap melontarkan tinjuan maut pertamanya. Berhubung cowok ini masih buta soal cara menaklukkan zombie isekai, dia berinisiatif menempuh jalan ninja paling ekstrim, yaitu membunuhnya secara brutal supaya tidak jadi batu sandungan di masa depan. Awalnya, dia berniat memanggil pisau daging kebanggaannya. Tapi seketika gengsinya naik sehingga dia langsung menggantinya dengan sebuah kapak besi raksasa yang visualnya kelihatan jauh lebih mewah. Begitu masuk jarak serang, satu hantaman acak dari zombie itu berhasil dihindari Mizo dengan refleks super gesit. Merasakan angin kemenangan, Mizo menatap tajam makhluk tersebut dan mengangkat kapak besinya tinggi-tinggi. Sambil berpose sok keren, cowok ini menyuruh kucing cerewetnya buat jadi saksi sejarah. Shenjin, lihat aksi pertama tuh ini! Namun apes, tepat sebelum mata kapak itu sukses membelah leher sang monster, tiba-tiba saja tangan dan kaki makhluk itu membengkak ganas, lalu memanjang secara brutal, sukses mementalkan kapak jagoan kita jauh-jauh. Tubuh zombie itu pun langsung menggelinjang hebat, layaknya kesurupan sambil melolong kesakitan. Perhatian Mizo mendadak teralih pada suara helaan napas yang muncul dari balik bayang-bayang di belakang monster tersebut. Tak disangka, muncul seorang cewek imut bergaya ala penyihir sambil menenteng tongkat kristal biru. Cewek mungil yang ternyata berasal dari ras pupu tuner menatap iba ke arah zombie yang sedang meregang nyawa. Beralih keluar hamparan alam bebas yang begitu luas, terlihat 3 sosok sedang terlibat obrolan serius. 2 makhluk menyeramkan tampak berlutut penuh hormat kepada sosok aneh yang sedang duduk santai di atas batu raksasa. Sosok yang dihormati itu adalah makhluk kerdil. Dia membuka suara dengan nada berwibawa. Curhat kalau sudah setengah tahun berlalu semenjak dirinya nekat minggat dari Gunung Raja Iblis untuk menginspeksi satu persatu goa monster di kawasan ini. Makhluk kerdil itu lalu menatap ke arah 2 iblis yang sedang berlutut di depannya untuk meminta konfirmasi. Apakah benar goa Raja Iblis di daerah sini adalah wilayah kekuasaan Kankemo? Sosok Raja Iblis bertubuh kekar itu mengangguk mengiyakan. Sementara seekor iblis kuning mungil di sebelahnya ikut menambahkan kesaksian kalau Kankemo lah bos besar yang memberinya tempat bernaung karena dia selalu luntang-lantang di luar. Si makhluk kerdil mengangguk paham dan menyatakan tidak masalah dengan keputusan Kankemo, tapi dia memberikan peringatan tegas soal aturan main di alam semesta ini. Saat ada manusia fana yang menantang isi goa ini, maka Kankemo sendirilah yang wajib maju sebagai bos terakhir. Ini adalah peraturan absolut ciptaan Dewa Wuhuo yang harus selalu dipatuhi. Kankemo menyambut teguran rajanya dengan raut canggung karena sama sekali tidak menyangka petinggi setingkat dia sudi belusukan ke sarang pelosok begini. Sementara itu, si iblis kuning terus memohon agar rajanya mau cepat pulang karena ada banyak kelompok pahlawan yang mulai menyerang sarang mereka. Si iblis kekar juga ikut-ikutan menimpali dan memohon dengan sangat agar rajanya segera kembali ke pusat Gunung Raja Iblis. Makhluk kerdil itu mengibaskan tangannya santai sambil tersenyum misterius. Mulai sekarang, kalian tidak perlu lagi memanggilku dengan sebutan Raja. Aku lebih suka menggunakan nama baru yang terdengar lebih intim. Kankemo, si iblis besar, tentu saja dibuat bingung luar biasa. Dia menatap penasaran dan mencoba mengorek informasi soal nama panggilan baru apa yang diinginkan oleh rajanya.
Dengan wajah polos penuh percaya diri, diiringi senyuman bangga, makhluk kerdil bertanduk itu memberikan jawaban paling nyeleneh abad ini. Otitit, mulai sekarang panggil aku Otitit. Kembali ke dalam gelapnya gua Raja Iblis, terlihat rombongan Mizo yang sedang ngos-ngosan berlari menyelamatkan diri. Cewek penyihir berpakaian serba biru yang baru saja bergabung itu menatap heran penuh penilaian ke arah jagoan kita. Kenapa kamu tadi berniat membunuh makhluk hasil mutasi Raja Iblis? Bagiku, mereka itu hanyalah makhluk malang yang tidak berdosa. Jagoan kita cuma bisa menjawab enteng membela diri. Itu satu-satunya cara terbaik yang terlintas di kepalaku. Memangnya aku tahu kalau cuma memotong tangan dan kakinya saja sudah cukup untuk menghentikan mereka. Di tengah pelarian panik itu, Xiao Chu, si makhluk kuning kecil, tiba-tiba curhat soal tragedi ras pohonnya. Sambil terisak, dia bercerita kalau hawa jahat Raja Iblis sudah menginvasi desanya dan mengubah nyaris semua warga menjadi boneka zombie. Ceritanya makin melankolis pas bocah mungil ini menceritakan pengorbanan ayahnya, sang kesatria terkuat di desa, yang rela terkontaminasi racun iblis demi melindunginya. Dengan mata berkaca-kaca, dia memohon kepada teman-teman barunya ini untuk ikut menyelamatkan ayahnya. Tanpa basa-basi, cewek berbaju biru itu langsung menyanggupi misi bunuh diri tersebut dengan nada lantang. Aku bersedia membantumu. Semua ini kulakukan atas nama Dewa Wuhuo. Mendengar nama sakral itu disebut, seluruh rombongan refleks mengerem mendadak di tengah jalan. Cewek itu lalu berdaham anggun dan memperkenalkan identitas aslinya. Dia adalah Putao, seorang utusan resmi dari kerajaan pemeluk surgawi yang merupakan negara penganut garis keras ajaran Dewa Wuhuo. Shenjin, sang avatar kucing yang sedari tadi cuma jadi figuran, akhirnya ambil peran sebagai ensiklopedia berjalan. Dia menjelaskan kalau kerajaan pemeluk surgawi adalah negara religius ekstrim yang semua rakyatnya memuja eksistensi Dewa Wuhuo. Rumor kencang mengatakan kalau sebagian kecil petinggi kerajaan pernah bertatap muka langsung dengan dewa tersebut, meskipun sampai detik ini belum ada bukti fisik yang kuat. Mendengar penjelasan itu, mulut ember Mizo sontak nyeletuk asal kalau dia sendiri punya buktinya. Merasa ajaran agamanya diragukan, Putao langsung ngegas mengklarifikasi kalau dewa pujaannya itu 100% nyata. Dia lalu menceritakan kisah pilu masa kecilnya yang pernah dilanda bencana alam super dahsyat. Gadis malang itu terjebak di reruntuhan bangunan selama 3 hari 3 malam tanpa secercah harapan. Tak peduli sekeras apa dia menangis dan berteriak, tak ada satupun tim penyelamat yang datang menjemputnya. Dan saat dia hampir menyerah lalu untuk pertama kalinya mencoba berdoa kepada Dewa Wuhuo, secara ajaib kekuatan gaib sang dewa langsung mengangkat puing-puing itu dan menolong Putao kecil. Semenjak mukjizat itulah, iman Putao tidak akan pernah goyah sedikit pun. Dia bahkan bersumpah untuk menyebarkan ajaran ini agar lebih banyak orang bisa merasakan berkah keselamatan dari sang dewa. Selesai Putao mendongeng, sesi berbagi cerita menyedihkan langsung berpindah ke gerombolan 3 ikan mutan. Sayangnya, baru saja mereka mau membuka lembaran kisah sedih asal-usul sungai mereka, Mizo langsung ngekat omongan mereka mentah-mentah karena ogah mendengarkan curhatan panjang lebar yang bikin pusing kepala. Melihat kekacauan rombongan ini, Putao kembali memajukan tongkat sihirnya dan menawarkan Mizo untuk pindah haluan menganut ajaran Dewa Wuhuo. Tapi, tawaran dakwah itu langsung ditolak mentah-mentah oleh sang jagoan. Sambil iseng unyel-unyel pipi gembul Shenjin, Mizo membalas dengan nada nyinyir. Kalaupun dewa yang kamu sembah itu beneran ada, dia pasti sangat pelit dan takkan mau ikut campur urusan remeh manusia. Tapi, Putao tetap ngeyel mempertahankan pendiriannya. Gadis imut ini berteori kalau sang dewa pasti lebih bersimpati kepada mereka yang punya masa lalu tragis, sehingga keajaiban akan jauh lebih mudah mendatangi mereka. Di tengah perdebatan sengit tentang eksistensi dewa ini, Martin, Xiaoku, dan 3 ikan malah asyik berantem berebut giliran mau curhat kisah sedih mereka. Bukannya menengahi keributan, si peri Shenjin malah ikutan menunjuk tajam ke arah Mizo dan mendesaknya untuk membeberkan kisah tragis hilangnya sang Otitit. Di tengah asyiknya mengobrol, mereka sama sekali nggak sadar kalau bahaya sudah mengepung rapat dari segala arah.
Putao jadi orang pertama yang menyadari ancaman ini. Cewek penyihir itu langsung pasang kuda-kuda bersiap menahan serangan dadakan tersebut. Dari atas atap bangunan, ada dua makhluk mutasi yang meluncur deras ke arah tanah. Salah satu dari monster itu mengincar Putao, tapi gerakannya masih kurang cepat karena jagoan kita langsung menangkisnya pakai pantat wajan. Cowok ini kembali memanggil barang aneh dari dunia asalnya. Kali ini dia mengeluarkan sebuah ember dan langsung menancapkannya ke kepala salah satu makhluk korup tersebut. Tanpa ampun, dia menendang monster itu kuat-kuat sampai tubuhnya melayang mulus di udara. Sayangnya, di sisi lain, Martin si rambut pink malah kewalahan melawan musuhnya. Sambil berteriak histeris, cowok songong itu memanggil suhu panutannya. "Guru, tolong selamatkan aku!" Mizo dengan sigap menyiramkan minyak ke sekujur tubuh monster yang menyerang Martin. Putao kemudian menyambungnya dengan serangan sihir pamungkas yang membakar habis musuh tersebut. Dalam sekejap mata, makhluk mutasi itu takluk. Jagoan kita sampai harus menahan tubuh Martin kuat-kuat biar cowok itu nggak ikutan kena semburan sihir Putao. Sambil ngedumel, cowok rambut pink itu protes karena sekarang badannya jadi sangat licin penuh minyak. Mizo menepuk pundaknya dengan santai. "Kekuatanmu memang nggak bakal berguna di tempat seperti ini." Sementara itu, 3 serangkai ikan masih berjuang mati-matian melumpuhkan satu makhluk mutasi lainnya. Belum sempat rombongan ini bernafas lega, Xiao Chu malah apes tertangkap musuh. Tubuh kecilnya menggeliat panik meronta-ronta minta tolong. "Kakak besar, tolong aku!" Mizo buru-buru melemparkan kapak besarnya tepat ke arah monster yang menahan Xiaoku. Tapi anehnya, sebuah tangan raksasa mendadak muncul menangkis serangan tersebut. Sosok besar yang baru saja datang itu ternyata adalah makhluk mutasi yang jauh lebih mengerikan. Mata Xiaoku langsung membesar sebelah, kaget setengah mati melihat wujud monster di depannya. Makhluk itu tak lain adalah ayahnya sendiri, sang kesatria dari ras perubah wujud. Sang ayah yang sekarang memegang kapak lemparan tadi mulai melancarkan serangan balik. Dalam sekejap, dia sudah berdiri tepat di depan jagoan kita dan bersiap menebasnya. Tapi keajaiban terjadi. Kapak di tangannya mendadak lenyap begitu saja ke udara kosong. Usut punya usut, barang panggilan Mizo memang eksklusif miliknya dan tidak bisa dipakai sembarangan oleh orang lain. Gagal menebas, makhluk raksasa itu langsung menendang keras tepat di antara kedua paha Mizo. Mata pemuda itu kontan memutih karena syok berat menerima hantaman mematikan di area paling sensitif pria. Semua cowok di sana langsung meringis ngilu, ikut merasakan penderitaan batin dari tendangan tersebut. Tapi anehnya, cowok tanpa masa depan ini malah tersenyum licik sambil cekikikan pelan. Serangan murahan semacam itu tidak akan mempan padaku. Lagi dan lagi, Martin berbinar-binar penuh kekaguman melihat kehebatan gurunya yang ternyata kebal tendangan maut. Di tengah keheningan sisa pertarungan, Putao diam-diam menyelinap dari belakang, bersiap melumpuhkan Papa Xiao Chu. Gadis berbaju biru itu menempelkan tongkatnya ke permukaan kulit si makhluk raksasa. Putao mulai merapal mantra. Sialnya, efek sihir itu malah memantul dan mengenai Mizo. Wajah jagoan kita mendadak jadi jauh lebih muda dan rambutnya memanjang dengan sangat lebat. Putao buru-buru mendekati Mizo dengan raut wajah bersalah. Atribut kelasku adalah pemulihan yang berguna untuk penyembuhan. Tapi sampai sekarang aku belum menemukan cara untuk mengendalikannya. Makanya rambutmu malah tumbuh lebat begitu. Wajah cewek imut itu berubah makin sedih saat mengakui ketakutannya. Aku sebenarnya belum berani menggunakan keahlianku ini secara langsung pada makhluk hidup. Bisa ditarik kesimpulan kalau jurus Putao sebenarnya ampuh buat mengembalikan bentuk tubuh yang bermutasi atau memperbaiki isi kepala yang kacau. Sambil sibuk memotong rambutnya yang kepanjangan pakai pisau dapur, Mizo bergumam sinis. Apakah ini harga yang harus kubayar karena mempercayai Dewa Wuhuo? Putao langsung menggeleng keras membantah tuduhan itu. Atribut adalah berkah murni dari surga dan aku sangat ingin semua orang mulai mensyukuri keahlian mereka masing-masing. Di tengah perdebatan mereka, 3 serangkai ikan terlihat sibuk memojokkan Papa Xiao Chu yang belum juga tumbang. Namun mimpi buruk sepertinya belum usai. Karena dari arah belakang makhluk raksasa itu, mendadak muncul segerombolan besar monster korup lainnya yang siap menerkam mereka hidup-hidup. Di tengah pertempuran sengit itu, ayah Xiao Chu yang bermutasi mengeluarkan jurus andalannya yaitu pelindung kebas.
Seketika, si mungil Xiaochu paham apa yang bakal terjadi. Dia langsung berteriak panik meminta teman-temannya segera menolong sang ayah. Pasalnya, jurus maut itu bisa membuat targetnya merasa kebas sekujur tubuh dan mati rasa terhadap segala jenis rasa sakit. Mendengar nama jurusnya yang aneh, Mizo iseng nanya ke si kucing terbang. Kenapa atribut yang bisa menghilangkan rasa sakit gitu nggak dinamain paralisis aja sih? Kan lebih keren. Sang avatar dewa menjawab ketus. Nama itu nggak dipakai karena sudah ada yang ambil hak ciptanya. Di saat Mizo malah asyik melamun mikirin copyright, Martin buru-buru menyadarkannya dengan berteriak panik menanyakan strategi apa yang harus mereka pakai. Otak Mizo berputar cepat, mencari tahu serangan jenis apa yang paling ampuh buat melawan monster berbentuk tanaman atau setidaknya bisa menghentikan efek mutasinya. Saat ayah Xiaochu memberikan komando serangan, pasukan zombie tanaman itu langsung maju serentak mengepung mereka. Tapi mendadak, langkah para monster itu terhenti ragu pas melihat senjata aneh yang ditodongkan Mizo. Jagoan kita berdiri gagah memegang sebuah botol hijau, botol semprot pembasmi rumput liar yang tutupnya sudah dilepas. Dengan tatapan mengancam, dia mengarahkan ujung botol maut itu langsung ke arah kerumunan monster tanaman. Pasukan musuh yang rata-rata berwujud tumbuhan itu seketika mundur ngeri mencium aroma menyengat dari botol tersebut. Saking tajamnya baunya, Xiaochu sampai harus menutup hidungnya rapat-rapat. Otak cowok songong Martin mendadak jalan. Dia berteori halu kalau benda di tangan masternya pasti racun mematikan khusus tanaman yang cuma bisa didapatkan dari drop item langka di Goa Raja Iblis. Sambil kegirangan, Martin malah menyemangati gurunya buat ngumpulin racun itu lebih banyak buat bekal masa depan. Mizo yang makin mumet dengar celotehan murid gadungannya itu langsung membentaknya, suruh diam. Sayangnya, meski ketakutan, ayah Xiaochu yang masih dikendalikan efek mutasi tetap memaksa pasukannya maju menyerang. Dalam kondisi kepepet, Mizo nekat mengambil langkah ekstrim. Dia sigap menyambar dan mendekap erat Xiaochu, lalu menodongkan botol pembasmi rumput itu tepat ke wajah si makhluk kuning mungil. Dengan tatapan bengis, jagoan kita mengancam bakal membunuh bocah ini kalau pasukan zombie itu berani maju selangkah lagi. Putao dan yang lainnya seketika terbelalak kaget melihat aksi penyanderaan brutal Mizo. Tapi anehnya, Shenjin malah menyuruh mereka semua tetap diam dan jangan ikut campur. Wajah menyeramkan Mizo yang merupakan campuran antara rasa lelah, kesal, dan akting jahat, ditambah ekspresi Xiaochu yang ketakutan setengah mati, sukses menciptakan suasana drama penyanderaan kelas Oscar. Ayah Xiaochu yang melihat anaknya dalam bahaya maut langsung gemetar melawan pengaruh mutasinya. Dengan raungan keras membobol batas kekuatannya, dia berlari secepat kilat menerjang ke arah jagoan kita. Mata Mizo melotot lebar saking syoknya melihat kecepatan sang ayah yang jauh di luar nalar. Dalam hitungan detik, Xiaochu yang ada di dekapannya langsung berpindah tangan, dirampas dan diamankan oleh ayahnya. Xiaochu yang masih syok menatap bingung ke wajah ayahnya. Perlahan tapi pasti, efek mengerikan dari mutasi iblis itu mulai menyusut, dan wajah ayahnya kembali ke wujud normal. Dari belakang mereka, Mizo menyeringai tipis sambil memamerkan botol yang diam-diam dia semprotkan tadi. Ternyata benda itu bukan pembasmi rumput, melainkan botol lotion pelembab kulit beraroma garam laut biru yang ampuh mencegah kulit kering bersisik. Putao ternganga tak percaya melihat lotion biasa bisa membatalkan mutasi iblis. Martin makin kagum buta meyakini masternya punya obat dewa. Sementara Shenjin cuma tersenyum puas melihat akal bulus Mizo berhasil. Xiaochu langsung menangis terseduh-seduh dan memeluk ayahnya erat-erat begitu menyadari sang ayah sudah sembuh total. Di belakang mereka, sisa pasukan zombie tanaman mulai bergerak maju lagi. Tapi dengan sigap, sang ayah berteriak memberikan perintah mutlak agar pasukannya berhenti dan mereka pun langsung kicep diam tak berkutik. Meski begitu, sang ayah buru-buru memperingatkan Mizo, "Kondisiku belum stabil, aku tidak bisa menahan kerumunan zombie ini lebih lama lagi."
Paham situasinya mendesak, jagoan kita langsung menuangkan segentong lotion pelembab ke tangannya dan mengoleskannya membabi buta ke arah pasukan tersebut. Dalam sekejap, rombongan manusia pohon itu kembali ke wujud aslinya, bebas dari pengaruh mutasi. Sambil menyeka keringat lelah, Mizo menghitung-hitung dalam hati. Total sudah 5 botol lotion yang dia korbankan untuk aksi penyelamatan massal ini. Setelah keadaan aman, sesi curhat antar ras pun dimulai. Manusia pohon menceritakan kisah tragis desa mereka yang tiba-tiba digempur pasukan Raja Iblis sampai semuanya diubah paksa jadi boneka mutan. Sementara ras setengah ikan mengaku cuma kebetulan lagi patroli mencari anomali di aliran sungai desa mereka. Lain lagi dengan Putao, dia mengaku nekat nyusul ke sini karena ditugaskan oleh teman si ikan yang khawatir pasukannya belum juga pulang. Mereka lalu lanjut berdiskusi soal nasib buruk desa-desa lain di dalam goa ini yang kemungkinan besar sudah hancur dikorupsi dan dipaksa bekerja rodi membuat anggur pesanan Raja Iblis. Mizo kemudian penasaran dengan atribut asli ayah Xiaoku. Sang ayah menjawab ramah kalau dia punya atribut rasa kebas yang masuk dalam kategori kelas tuner. Mendengar istilah asing itu, kelas dadakan Shenjin kembali dimulai. Kali ini, si kucing ajaib ngejelasin panjang lebar soal sistem klasifikasi atribut di dunia ini. Pertama, ada kelas tuner yang langsung mempengaruhi kondisi fisik makhluk hidup. Kedua, kelas perubahan yang gunanya memanipulasi benda mati. Terakhir, kelas darurat yang punya kekuatan super menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Mizo cuma bisa garuk-garuk dagu dengan ekspresi pusing 7 keliling. Menurutnya, sistem kekuatan isekai ini jauh lebih ribet dari manga langganannya. Tiba-tiba, entah bagaimana ceritanya, topik pembicaraan malah melenceng bahas zodiak. Si ikan mutan dengan polosnya ngaku kalau zodiaknya adalah anjing. Anggota ikan yang satu nyebut zodiaknya tikus dan yang satunya lagi dengan pede teriak zodiaknya kanguru. Mizo langsung protes keras. "Woi, sejak kapan ada zodiak kanguru?" Tapi Martin dan Xiaochu malah kompak membela si ikan. Mereka ngeyel kalau zodiak kanguru itu beneran ada dan mereka berdua juga punya zodiak itu. Melihat perdebatan konyol itu, Bapak Pohon cuma tertawa kecil. Dia merendah bilang kalau warga di desa terpencilnya sama sekali buta soal sistem zodiak dan atribut rumit seperti itu. Baginya, setiap ras cuma dibekali satu keahlian alami. Contohnya ras ikan yang jagonya nyembur air dan berenang, atau ras pohon yang cuma bisa manjangin akar dan mekarin bunga. Mengakhiri obrolan ngalor ngidul, Putao akhirnya melontarkan pertanyaan paling krusial yang sedari tadi ditunggu-tunggu. Terus, di mana posisi asli bos Raja Iblis itu sekarang? Bapak Pohon menjelaskan dengan nada khawatir. Raja Iblis penguasa gua ini sedang keluar menjemput seseorang. Kita harus segera kabur dari sini sebelum semua Raja Iblis bersatu. Tapi Martin malah ngeyel pakai teori sotoynya. Gak mungkin, aturannya satu goa cuma boleh diisi satu bos Raja Iblis. Cowok rambut pink itu lalu menoleh cari pembelaan. Bagaimana menurutmu, Guru? Dengan tatapan tajam dan semangat menggebu-gebu, Mizo memberikan deklarasi perang. Aku nggak akan pergi dari sini sebelum membunuhnya. Cowok songong berambut pink itu mulai kepo mengamati lencana identitas semua orang di sana. Saat matanya menangkap lencana peringkat emas berkilauan milik Bapak Pohon, dia seketika tercengang. Gimana nggak kaget? Bapak tua yang ngakunya cuma bisa manjangin akar ini ternyata punya rank setinggi itu. Lebih herannya lagi, Putao yang dari tadi kelihatan paling jago dan paling bersemangat, ternyata cuma punya lencana level perunggu, kasta paling bawah. Melihat raut kebingungan muridnya, Mizo menyuruh Martin ngejelasin sistem kasta artefak surgawi di dunia ini. Dengan semangat menggebu, Martin mulai membeberkan kalau peringkat kekuatan dibagi menjadi 5 kasta: perunggu, perak, emas, platinum, dan berlian. Biasanya, level artefak surgawi seseorang berbanding lurus dengan level kekuatan asli mereka. Selesai menjelaskan, pandangan Martin langsung tertuju pada masternya. Dengan senyum sok paham, dia berjanji nggak bakal ngebocorin rahasia kalau Mizo sebenarnya adalah dewa level atas yang sengaja menyembunyikan kekuatannya pakai lencana perunggu palsu. Mengabaikan obrolan kasta itu, Putao mencoba mengumpulkan semangat tim dengan suara lantang.
Dia mendeklarasikan kalau Raja Iblis brengsek yang sudah berani mengganggu kedamaian warga ini wajib dihabisi. Tapi pas cewek berbaju biru itu mulai bawa-bawa nama Dewa Wuhuo lagi dalam orasinya, jagoan kita kontan memasang wajah mual. Mizo sudah muak banget dengar nama Dewa Sableng itu, karena dia tahu betul makhluk itu nggak bakal sudi turun tangan ngebantu mereka yang lagi nyabung nyawa di sini. Namun, wajah Putao tetap memancarkan keyakinan buta. Gadis itu curhat kalau dia sudah berkeliling menebar dakwah selama 5 tahun penuh. Menurut logikanya, fakta bahwa dia masih hidup sampai sekarang adalah bukti mutlak kalau Dewa Wuhuo selalu mengawasi dan melindunginya. Berbekal keyakinan itulah, Putao nekat masuk ke Gua Raja Iblis, semata-mata karena dia percaya ini adalah jalan yang ditunjukkan dewa. Bukannya tersentuh mendengar kesaksian religius itu, Mizo malah memasang tampang jijik membayangkan Dewa Sableng itu nyimak dari atas. Kalau dia selalu memperhatikan, bukannya itu berarti si Dewa Cabul itu juga ngintip pas kamu lagi mandi? Ingatan melayang menelusuri masa lalu seseorang, sosok makhluk yang sejak lahir sudah ditakdirkan Dewa Wuhuo. Sang dewa bertindak layaknya figur seorang ayah bagi makhluk tersebut. Mereka menghabiskan banyak momen hangat berdua, mulai dari asik bermain di padang rumput yang luas, sampai belajar banyak ilmu baru bersama-sama, layaknya guru dan murid kesayangan. Namun, hari kejam itu akhirnya tiba. Hari di mana sang dewa menganugerahkan atribut mutlak kepada sang Raja Iblis. Sebuah kekuatan gelap yang diberi nama korupsi. Suatu ketika, dengan tatapan penuh tekad, sosok itu berjanji kepada ayah sekaligus gurunya, Dewa Wuhuo, bahwa dia akan tumbuh menjadi Raja Iblis yang paling hebat dan tak terkalahkan. Dan akhirnya tibalah momen sakral itu, hari di mana sebuah gua Raja Iblis resmi diserahkan kepadanya. Sebuah ruang singgasana megah yang mulai detik itu akan menjadi wilayah kekuasaannya. Sang makhluk resmi menyandang gelar Raja Iblis Korupsi. Kembali ke masa sekarang, tanpa aba-aba, dari atas langit-langit gua, tiba-tiba melesat turun sesosok monster ungu raksasa yang langsung menargetkan rombongan Mizo. Monster itu menghantam tanah dengan kekuatan penuh, menciptakan kawah besar sambil mengaum marah karena mereka berani menerobos masuk ke wilayah kekuasaannya tanpa izin. Putao dengan sigap memasang kuda-kuda dan menyiapkan mantra pelindung tingkat tinggi. Sayangnya, iblis itu sama sekali tidak memberi mereka celah untuk bersiap. Dalam sekejap, monster itu menghujani kelompok mereka dengan serangan ribuan bilah pisau angin yang super tajam. Ledakan keras menghancurkan pijakan mereka, memisahkan anggota kelompok ke arah yang tak beraturan. Sambil terbatuk-batuk menelan debu, Mizo berteriak panik memanggil nama teman-temannya. Tiba-tiba, dari balik kepulan asap tebal, muncul sosok anak kecil kerdil bertanduk yang merespon suaranya. Bocah itu menggaruk pipinya heran. Suara ini, bos? Mizo melotot hampir keluar dari rongganya, berusaha keras mencerna apa yang ada di depannya. Otitit yang selama ini dia cari setengah mati, kini berdiri berwujud bocah kerdil tepat di depan matanya. Setelah drama panjang dan pencarian melelahkan, akhirnya dia bisa bersatu kembali dengan pusaka hidupnya. Bagian terpenting dari kelelakiannya, partner emas yang selalu menemani masa pubernya. Bahkan sudah lebih berharga dari saudara kandung. Tanpa memedulikan gengsi, Mizo langsung menerjang dan memeluk erat bocah mungil itu sambil terisak. "Aku sangat merindukanmu." Si Otitit pun ikut menangis terseduh-seduh. Dia membalas pelukan itu dan mengenang momen masa lalu. "Bos, aku masih ingat dengan jelas masa-masa indah kita saat berlari di bawah senja, hari di mana kita melepas masa perjaka." Mizo menatap dalam-dalam ke mata Otitit, lalu menumpahkan seluruh penyesalannya dari lubuk hati yang terdalam. "Asal kamu tahu, semenjak kamu hilang, setiap kali aku menutup mata, yang kulihat cuma kamu. Tapi saat aku terbangun, di bawah sana cuma ada ruang hampa." Raut wajah pahlawan kita terlihat sangat tulus, tak ada sedikit pun niat licik yang tersisa. Dia mengakui semua dosa masa lalunya, mulai dari sikapnya yang egois sampai kelalaiannya dalam merawat kebersihan. Setelah kehilangan harta berharganya itulah, dia baru sadar seberapa besar rasa cintanya. Dengan dramatis, Mizo berlutut di hadapan Otitit dan memohon ampunan.
Dia bersumpah demi langit dan bumi kalau dia bakal menjaga dan merawat asetnya ini dengan lebih baik lagi. Sambil kembali mendekap erat belahan jiwanya itu, cahaya kuning keemasan secara magis menyelimuti tubuh mereka berdua. Dengan teriakan ala pahlawan isekai, Mizo merapal mantra. Ayo kembali menyatu denganku. 1 detik, 2 detik, tidak terjadi apa-apa. Tubuh mereka sama sekali tidak menyatu. Kucing terbang di atas mereka cuma mengendung malas merespon drama murahan itu. Ya jelas nggak bisa lah, bodoh. Shenjin kemudian menjelaskan aturan mainnya. Wujud bocah itu sekarang sudah setara dengan artifak surgawi hidup. Sesuai aturan, Raja Iblis harus dibunuh dulu sebelum bisa berubah jadi artifak seutuhnya. Jadi, kalau mau nyatu lagi, ya kamu harus tebas kepalanya. Sambil mengabaikan raut shock Mizo, avatar dewa itu dengan santainya ngobrol akrab sama bocah kerdil tersebut. Panggilanmu siapa, Cil? Si bocah menjawab polos kalau dia lebih suka dipanggil Otitit dan ngaku sudah stuck di isekai ini selama setengah tahun penuh. Mendengar fakta itu, Mizo seketika histeris. Otaknya menolak menerima kenyataan pahit ini. Setelah pencarian berdarah-darah, ternyata mereka malah nggak bisa langsung nyatu. Yang lebih bikin jantungan, fakta bahwa otititnya sudah lebih dulu di isekai selama setengah tahun benar-benar menghancurkan logikanya. Shenjin dengan entengnya menimpali, oh iya, memang sudah setengah tahun berlalu semenjak perpindahan dimensimu. Penjelasan sepotong itu sama sekali nggak ngasih pencerahan apa-apa buat Mizo. Si bocah kerdil malah mencoba menenangkan mantan majikannya itu. Tenang saja, bos. Aku baik-baik saja kok. Awalnya memang sedih harus pisah, tapi lama-lama aku sudah biasa mandiri di sini. Mendengar kata mandiri, mata Mizo seketika menyipit dipenuhi aura dendam membara. Kenapa setelah lepas dariku, makhluk ini malah jadi sok mandiri begini? Gerutunya dalam hati. Dengan tatapan dingin, jagoan kita kini menatap Otitit penuh dengan insting membunuh. Batinnya bergejolak hebat, dihadapkan pada dilema paling tragis sepanjang sejarah umat manusia. Untuk mendapatkan otititnya kembali, dia harus membunuh otititnya sendiri. Apakah dia sanggup melakukannya? Ya udah gitu aja. Aku Benih, pamit mau ngeborong lotion pelembab di warung depan buat jaga-jaga siapa tahu besok mendadak nyasar ke isekai terus diserang zombie. Dadah!